Pemirsa, sekarang kami akan kembali mencoba menghubungi rekan kami, ada Muhammad Hussein yang saat ini berada di Palestina. Apakah sudah bisa terhubung mendengar kami dengan baik? Halo, Assalamualaikum Hussein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Hussein, mungkin bisa dijelaskan sampai dengan hari keempat ini seperti apa kondisi di Palestina? Apakah memang ada kendala yang begitu berarti yang dihadapi untuk membangun kembali Palestina pasca serangan dari Israel? Ya, sejak 4 hari terakhir ini warga Palestina sudah mulai beraktivitas normal dan juga beberapa kontainer bantuan asing sudah mulai masuk. Yang terbaru adalah kontainer dari pemerintah Kuwait, di mana pemerintah Kuwait ini mengirimkan 40 ton bantuan berupa logistik dan obat-obatan untuk Gaza. Sementara adapun usaha untuk rekonstruksi bangunan-bangunan yang hancur ini memang memerlukan waktu lama dan tentu masih akan terkendala selama blokade atas Gaza belum dicabut. Karena blokade ini sangat membatasi pergerakan bantuan-bantuan yang masuk dan juga material-material yang dibutuhkan kembali membangun bangunan-bangunan yang hancur di Gaza. Jika kemudian blokade-blokade itu masih ada hingga saat ini, bagaimana kemudian dengan bantuan-bantuan yang berdatangan ke sana? Apakah mereka harus menghadapi penyekatan-penyekatan yang terjadi di perbatasan? Ya, sebetulnya Gaza ini punya beberapa pintu gerbang perbatasan. Namun karena kebijakan blokade oleh Israel hanya 2 atau 3, ada 3 pintu perbatasan yang dibuka. Itu pun yang aktif saat ini hanya 1, yaitu pintu perbatasan Rafah yang menghubungkan antara Mesir dan Gaza. Dan inilah yang saat ini menjadi satu-satunya akses untuk bantuan masuk ke Gaza dari luar. Artinya kalau blokade itu diangkat, jadi ada sekitar 5-6 pintu perbatasan lagi yang bisa difungsikan untuk memasukkan bantuan-bantuan kemanusiaan yang untuk Gaza. Namun sekali lagi karena blokade atas Gaza ini belum juga dihentikan, jadi tentu ini menjadi kendala masuknya bantuan yang untuk Gaza. Ya, Hussein, berbicara soal blokade ini sangat diharapkan sekali bisa dibuka agar semua bantuan yang ditujukan ke jalur Gaza ini bisa dinikmati oleh masyarakat di sana. Apa sebetulnya kendala yang sampai saat ini harus dihadapi terkait dengan upaya pembukaan blokade itu? Apalagi permasalahannya, Hussein? Ya, blokade Israel atas Gaza sudah terjadi sejak 2006. Artinya sudah 15 tahun. Dan ini yang selama ini berusaha untuk diakhiri oleh para aktivis kemanusiaan dunia yang terus berusaha menekan pemerintahan dunia untuk bersedia agar menekan Israel mencabut blokade. Jadi kebijakan blokade ini murni ada di tangan penjajah Israel. Kalau dunia tidak benar-benar memberikan tekanan yang berarti signifikan, maka blokade tidak akan pernah diakhiri oleh Israel. Baik, Hussein, serangan dari Israel selama pekan kemarin itu tentu bukan yang pertama bagi Gaza Palestina. Melihat dari sejarah-sejarah yang dulu ketika mulai membangun kembali, ini butuh berapa lama yang dibutuhkan oleh pemerintah Palestina untuk kemudian kembali membangun, menghilangkan rasa trauma juga dari masyarakatnya? Ya, terakhir kali agresi ke Gaza itu terjadi tahun 2014. Dan kita saat ini berada di tahun 2021, masih banyak bangunan-bangunan yang belum pulih. Artinya sudah 7 tahun pun berlalu, masih memerlukan waktu lagi untuk bisa memulihkan bangunan yang rusak 7 tahun yang lalu. Apalagi kali ini tingkat kerusakan ini jauh lebih besar dibanding tingkat kerusakan sebelumnya. Kita tidak tahu ya, semua intinya kembali ke donor-donor yang nyampe ke Gaza. Kalau para negara-negara dunia mau bahu-membahu untuk segera mengumpulkan donasi sesuai kebutuhan, dan kalau blokade Gaza juga dibuka, maka kemungkinan proses pemulihan ini akan bisa lebih cepat untuk segera dilakukan.
Ya, Husein, mungkin Anda bisa gambarkan tidak dari data-data yang ada, informasi yang Anda dapatkan dan juga pengamatan Anda, berapa persen, kalau kita punya skor 100, berapa persen kerusakan yang terjadi di Gaza pasca serangan Israel beberapa waktu yang lalu? Ya, kalau kita secara persentase bahkan media-media resmi pun tidak ada yang memporsikan beberapa persen ya. Tapi kerusakan-kerusakan yang terjadi yang kita lihat kali ini benar-benar sangat masif karena yang menjadi target itu adalah gedung-gedung terbesar. Di antaranya contoh Tower Jauhara yang merupakan pusat perkantoran media. Kemudian juga Tower Hanadi yang juga sangat tinggi 12 tingkat. Yang ini semua ketika pertempuran 2014 terjadi nggak disasar, nggak ditarget. Artinya kalau dipresentasikan, kalau kita bandingkan dengan kerusakan tahun 2014 yang mana tahun itu agresi terjadi 50 hari. Sementara kali ini hanya 11 hari. Kalau dilihat dari perbandingan durasi tentu lebih lama yang tahun 2014, tapi dari segi kerusakan itu lebih masif 11 hari ini. Baik, terima kasih Muhammad Husein sudah berbagi gambaran mengenai apa yang terjadi di Gaza. Kita harapkan masih banyak pintu donasi yang terbuka saat ini bisa bagi Anda pemirsa untuk berpartisipasi untuk mendonasikan ke Palestina Gaza. Dan pemirsa, kami jeda dulu. Kami akan kembali nanti dengan informasi mengenai Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang dilaporkan ke polisi atas dugaan pelanggaran protokol kesehatan.